Sehingga Al-Quran itu bukan dibaca sama Nabi, tapi dihafal di dalam dada Nabi dan difahami Rasulullah SAW. Sehingga la tuharrik lisanaka lita'jala bih. In alaina jam'ahu Qur'ana. Fa idza qara'na fattabi' Qur'ana. Kalian jangan tergesa-gesa untuk ingin menguasai Al-Quran. Menjadi tanggung jawab kami mengumpulkan orang dalam dadamu. Jika kami telah membaca, ikuti bacaannya. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Dan dari Nabi SAW, dan beliau bersabda, syahrani la yanqusan. Ada 2 bulan di mana bulan itu tidak akan berkurang. Syahran Aid, tentunya di situ ada 1 bulan disebut dengan Aid, dan kita kenal Aid itu, kita secara umum kita kenal dengan Aidan atau Aidain. 2 Aid, yaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Aidul Fitri adalah akhir dan terjatuh pada tanggal 1 Syawal, dan Idul Fitri dirayakan oleh kaum muslimin setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Adapun Idul Adha adalah terjadi karena disebut pula adalah Yaumun Nahar, hari penyembelihan, juga hari penyembelihan kurban, dan terjadi ketika di hari Adha yang jatuh pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan berbarengan dengan syariat haji, rukun Islam yang mulia pula. Kemudian Ramadan, termasuk Ramadan wa Dzulhijjah. Tentunya tadi sudah disebutkan bahwa 2 bulan yang tidak berkurang, yakni Idul Fitri yang berbarengan dengan Ramadan, Idul Adha terjadi di Dzulhijjah, disebut dengan hari-hari haji. Wa fihi anna Ramadan wa Dzulhijjah, dan di dalam sesungguhnya bulan Ramadan dan Dzulhijjah maka keutamaannya sama, ya. Wa anna kullama warada fi fadlihima, dan sesungguhnya di setiap apa yang datang dari keutamaan kedua tersebut, Ramadan, Dzulhijjah, demikian pula wa ajrihima, 2 pahala yang ada di dalamnya, wa thawabihima, kemudian ganjaran juga yang diberikan oleh Allah dari sebab kedua bulan tersebut, hasilun bi kamali, maka akan menghasilkan dengan sebab kesempurnaannya, ya. Artinya kesempurnaan bulan tersebut dan kesempurnaan di mana kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan beramal soleh di dalam 2 bulan tersebut, ya. Maka wa in kana syahr 29, dan jikalau kemudian bulan itu 29 hari, maka juga tetap disebut dengan bulan yang sempurna, tidak berkurang. Nah, ini menyebutkan apa? Tentang keutamaan daripada bulan Ramadan, demikian pula beramal di dalam bulan Ramadan.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan," apabila masuk bulan Ramadan, dan ini min awwali lailah min syahri Ramadan, dan itu di awal, pertama kali awal, futihat abwabus sama. Lafaz ini menyebutkan apabila masuk bulan Ramadan, dari awal malam Ramadan dibukakannya pintu-pintu langit. Maka tentang apa makna dibukakannya pintu-pintu langit di awal malam Ramadan? Maka disebutkan dalam ayat yang lain, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Fi riwayatin futihat abwabur rahmah. Jadi kalau masuk datang bulan Ramadan, maka dibukakannya pintu-pintu surga, dibukakannya pintu-pintu rahmat. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutupnya pintu-pintu surga. Penjelasan dalam ayat yang lain, dibukakannya pintu-pintu surga, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Kemudian ditutupnya pintu-pintu neraka, tidak ada satu pun pintu yang dibuka oleh Allah. Jadi pintu surga dibuka selebar-lebarnya, dan ditutup. Ditutupnya pintu-pintu neraka, nggak ada yang dibuka satu pun. Ini keutamaannya. Sebagaimana di antara keutamaan ketika kita beramal, kalau dibukakannya pintu-pintu surga, berarti peluang besar buat kita untuk mendapatkan surga Allah. Peluang besar buat kita akan dihindarkan dan diselamatkan oleh Allah dari azab neraka Allah. Wa sulsilatis syayatin, dan kemudian dirantainya, dibelenggunya syaitan. Ini maksudnya apa? Tentunya godaannya, kejahatannya, maka oleh Allah dipersempit, ditahan, tidak mendapatkan keleluasaan, jadi tidak leluasa lagi. Tentunya berbeda ketika syaitan di bulan-bulan selain Ramadan, kebebasan dia mutlak, tanpa batas. Dan ini menjelaskan apa? Ya kata keutamaan Ramadan, kemuliaan Ramadan. Jadi fadlu Ramadan, syahr Ramadan syahrun karim wa syahrun mubarak. Nah, ini demikian. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan adalah bulan-bulan musim taat, musim kebaikan, musim ibadah. Kaum muslimin di siang hari mereka berpuasa. Dan bagaimana di antara keutamaan dan kefaedahnya puasa? Sebagaimana hadis yang sebelumnya, apabila ada salah seorang yang mencelamu, mengajak ribut kepadamu, maka katakan, inni sha'imun marratain, aku berpuasa. Jadi bukan karena dia tidak sanggup meluapkan kemarahan dia, emosi dia, tapi dia tahan karena Allah, karena li ajlillah, dia tahan syahwatnya, dia tahan kemarahannya, emosionalnya. Nah, jadi itu. Kemudian di malamnya dia qiyam Ramadan, salatul tarawih, kemudian tilawatil Quran, tadarusul Quran, dan apa yang dijalani Rasulullah dengan malaikat Jibril. Kan disebutkan dalam riwayat demikian. Sehingga sangat kecil jika kemudian kaum muslimin mereka sibukkan siangnya berpuasa, malamnya qiyam Ramadan, tilawatil Quran. Tentunya syaitan merasa sempit, tidak ada kesanggupan baginya untuk
menggoda, menggelincirkannya. Ini maknanya apa? Wasilsilati syayatin. Berbeda dengan yang enggak berpuasa, berbeda dengan yang tidak qiyam Ramadan, tidak tilawatil Quran, banyak menjalankan amal-amal ibadah soleh, sehingga dia senantiasa mengikuti seluruh bisikan-bisikan dan kemauan hawa nafsunya. Nah, wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu bersabda, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sehingga riwayat ini dengan lafaz yang berbeda. Kalau ini maknanya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena ihtisaban, ikhlas, maka puasa yang demikian maka akan dihapus dosa-dosa dia tahun yang lalu. Kemudian hampir senada dengan kalimat ini, kalau ini man sama, yang lainnya man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, malam-malam Lailatul Qadar karena iman dan ikhlas, maka dengannya akan dihapus dosa-dosa dia tahun yang lalu. Riwayat yang lain, man qama ramadhana, dan barang siapa yang menegakkan salat tarawih sebagai nafilah, ziyadatul khair li sahibi, barang siapa yang menegakkan salat malam, terlebih kalau dengan berjamaah karena iman dan ikhlas, maka dengannya akan dihapus dosa-dosa dia tahun yang lalu. Haditsun sahih akhrajahu Bukhari wa Ibnu Majah. Qala Abu Hatim Ibnu Hibban, telah berkata Abu Hatim Ibnu Hibban, yang dimanakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Apa makna imanan? Yuridu imanan bi faradhih. Kalau Ramadan maka dia mengimani, ya, yang diinginkan dia iman dengan wajibnya bulan Ramadan. Tentunya kalau itu puasanya, puasa Ramadan, jelas bahwa Ramadan adalah puasa wajib karena masa, karena zamannya. Adapun kalau dimanakan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ya dia mengimani akan disyariatkan sunnahnya, dan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, ya, wa ihtisaba yuridu bihi mukhlishan fihi, wa ihtisaban, ihtisab maknanya apa? Maka dia inginkan dengan itu tulus, ikhlas di dalam dia mengamalkannya, mengamalkan puasa dia, menjalankan salat qiyam Ramadan dia menjalankan Lailatul Qadar dia, ya. Jadi itu yang dimaknakan. Kalau tidak ada iman, tidak ada tauhid, jangan coba puasanya diterima, jangan coba tarawihnya diterima, jangan coba Lailatul Qadarnya diterima oleh Allah. La. Dan terlebih jika kemudian dia adanya riya, maka tentu tidak sesuai dan tidak bisa mendapatkan apa yang dimaksudkan dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Bukan dosanya tambah diampuni oleh Allah, tambah akan bertambah dosa bagi dia. Amalnya pun mardud, tertolak, ghairu maqbul, tidak diterima. Bahkan dia mendapatkan dosa besar karena sebab riya dengan amalnya. Walaupun riya adalah min syirkil asghar, dari syirik kecil, akan tapi akan menghapus dosa, akan membatalkan amalan yang dia amalkan, dan termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu bersabda, as-salawatul khams,
As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati. Salat 5 waktu. Berarti salat wajib yang kita jaga, kita tunaikan, kita tegakkan dari awal salat fajar, salat subuh, kemudian salat zuhur, kemudian salat asar, kemudian salatul maghrib, salatul isya. Kita jaga waktunya, kita jaga rukun dan syaratnya. Nah, wal jum'atu ilal jum'ah. Dan Jumat menuju Jumat, antum tunaikan ibadah Jumat. Dan insyaallah besok kita akan memasuki Jumat. Ternyata pahala antum menegakkan Jumat, menjalankan Jumat. Wa Ramadhanu ila Ramadhan, termasuk puasa Ramadan yang antum tunaikan menuju Ramadan berikutnya. Masya Allah, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. Ternyata salat 5 waktu antum yang antum tunaikan setiap hari, setiap malam, salat Jumat setiap pekan, Ramadan ke Ramadan setiap tahun, maka dia akan bisa menjadi kafarat, penghapus lima bainahunna, antara salat 5 waktu yang antum tunaikan menuju berikutnya, Jumat menuju Jumat berikutnya sepekan, Ramadan ini tahun, Ramadan berikutnya, bisa menghapus dosa antum selama apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar. Anna fihi, sesungguhnya di dalam bulan Ramadan al-ashr al-awakhir wa lailatul qadr, sesungguhnya di dalam 10 yang terakhir di dalam bulan Ramadan disebut malam-malam qadar juga. Fasayati, maka akan datang fadluha, keutamaannya. Bagaimana 10 malam akhir Lailatul Qadar, keutamanya gimana, keistimewaan gimana, wal amal fiha, amal-amal yang kita lakukan di dalamnya bagaimana keutamaannya, dan nanti akan disebutkan pada bab yang lainnya yang khusus. Bima yajibu siyamu Ramadan, ya, dengan apa kita diwajibkan puasa Ramadan, dengan menetapkan apa, dengan kepastian apa bahwa puasa Ramadan itu sudah masuk dan sudah wajib, maka tentunya subutus syahr, dengan sudah pastinya betul-betul bulan itu masuk, pasti, bukan ragu, bukan sangkaan, tapi sudah benar-benar sudah masuk. Kalau tidak melihat, bisa saja kita mendapatkan berita khabar dari kesaksian orang-orang yang terpercaya. Selama ini kita juga nggak bisa melihat langsung kan, dengan kesaksian pemimpin kita, dan tentunya dengan tim yang ada, dengan istilah itsbat ru'yatul hilal. Tidak, ditetapkannya, memastikannya, melihatnya hilal, sehingga dengan istilah Dewan Itsbat ru'yah hilal. Ru'yah ya hanya hilal, tidak ada ru'yah hisab. Ini istilah-istilah siapa ya? Orang memang pinter bikin nyerempet-nyerempet, bikin syubhat. Hitung yang hitung, ru'yah yang melihat. Ya, ada juga nanti orang itu ketika mengadakan semacam perayaan pesta, misalnya haflah Aid, perayaan Id katanya, padahal itu intinya apa? Mengadakan acara halal bila halal. Masya Allah ya, pinter orang bikin istilah-istilah yang nyerempet-nyerempet seakan-akan itu wah sunnah. Ya, ada pula apa? Walimatul safar, walimatul aid, bikin gitu. Kalau yang ada disyariatkan ini walimatul aqiqah, nasikah, walimatul aurs, adanya itu. Tapi sekarang orang bikin aja, walimatul safar, mau berangkat haji ada walimatul safar. Halal bihalal, jadi apa? Walimatul aid. Nah,
bayangkan nanti. Kalau kita yang bahlul ya manggut aja ikut-ikut, mantap, gitu kan? Nah, tapi ini na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Kalau sampai dia yakin itu sebuah syariat dan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa tadi? Yajib siyamu Ramadan, wajibnya bahwa awal dan itu sudah diwajibkan puasa Ramadan bi thubuti syahr, dengan pastinya bulan. Tentunya huwa yathbut, bahwa dengan memastikan itu sudah Ramadan bi ahadi amrain. Nah, jadi orang tahu bahwa itu sudah pasti, memastikan sudah Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan dengan dua perkara. Perkara yang pertama, ru'yah hilal Ramadan. Awas, hati-hati kalimat ru'yah dengan ru'yah. Dengan salah. Kadang karena kita hanya nguping suka terjadi nyerempet juga. Kalau ru'yah pakai qaf, maksudnya apa? Doa-doa jampi-jampi. Kalau ru'yah ngelihat. Ya, ini awas, ini kalimat. Karena memang mirip banget, tipis. Seorang bilang kayak 11-12 gitu ya. Benda sebenarnya. Qaf sama hamzah atau alif. Ru'yah. Dengan apa arti? Ru'yatu hilal Ramadan, dengan melihatnya hilal. Hilal itu tanggal muda. Ya, tanggal awal. Setiap bulan itu ada hilal. Maka di sini ru'yah hilal Ramadan itu pertama, tahu bahwa itu sudah ditetapkan Ramadan. Dan ini dalil firman Allah pada surah Al-Baqarah 185 pada ayat yang pembahasan kita sebelumnya tentang wajibnya puasa Ramadan itu dengan dalil minal kitab, dari Al-Qur'an. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Maka barang siapa yang telah syahida, menyaksikan, ya, jadi menyaksikan, minkum, di antara kalian, asyahra, bulan, ya bulan Ramadan maksudnya. Jadi dia melihat, orang lain melihat, dia dapat kabar berita bahwa sudah masuk, orang-orang yang terpercaya, kan begitu, syahidah kan? Maka falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Sebagaimana kita ingat, siapa saja yang diwajibkan puasa Ramadan? Pertama, muslim. Tidak perlu saya rinci, ya, laki perempuan, boy muslim. Ya, hanya beda kalimat saja, muslim berarti di sana terkandung laki perempuan. Kemudian apa? Akil, tidak sakit gila, baligh, sudah mukallaf, sehat, ya, kemudian mukim, tidak safar. Jadi kalau di sini siapa yang menyaksikan berarti dia tidak mukim. Apa istilahnya? Dia tidak safar berarti mukim, ya. Berarti dia sehat, dia tidak gila, ya. Maka kalau sudah tahu bahwa itu sudah Ramadan, maka hendaklah puasa, wajib berarti. Tidak ada alasan yang lain. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Gimana sabda Nabi? Idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian sudah melihat, berpuasalah. Berarti maknanya kalau belum melihat, ya tidak boleh puasa. La tasumu hatta tarau al-hilal. Jangan kalian puasa kecuali dengan lihat. Mana ada kalimat hisab? Karep dhewe.
Loh, benar. Siapa yang menafsirkan? Siapa yang pernah mentakwil yang sedemikian? Gak ada. Jangan kemudian alasannya kita kan butuh menghitung. Loh, memang. Tapi ini syariat, dudukkanlah syariat. Jangan minta syariat lah. Ya, kalau antum nanti menghitung, namanya menghitung, bisa 29, bisa 28, bisa 30, bisa 31. Dihitung kok. Dan namanya menghitung itu bisa benar bisa meleset, ya apa tidak? Logis apa tidak logis? Logis lah. Namanya menghitung. Secerdas apapun manusia, sehebat apapun, secanggih apapun alat, bisa terjadi juga error. Ya tidak? Sekarang pokoknya bisa ngitung dan bisa apa istilahnya, bisa mendekatkan dan orang itu bisa tahu jarak dan bisa itu mengarah bahkan titik yang lebih dalam titik yang dekat banget karena dengan hitung. Ketika orang menghadap misal dari kejauhan sekian ribu juta mil bisa langsung seakan-akan itu melihat apa? Pas di arah kiblat, di arah Ka'bah. Pas alatnya error itu sepi. Makanya kita tentang cuaca saja, hujan atau kemarau, dan termasuk itu apa namanya, pilot pun butuh, ya kan? Demikian pula badan meteorologi geofisika, apa tambahnya saya apa? Ya, dulu ramalan, sekarang kira-kira. Itu pun banyak meleset. Nah, terus gimana? Syariat ya sudah, dudukkan saja. Gampang kok dipersulit. Kalau memang antum menisbatkan diri menjadi umat Muhammad, ya kembali bagaimana syariat Muhammad. Dan kalau kita tahu sejarahnya, kok ada menghitung. Dulu istilah kompas dan yang lainnya, itu ternyata memang dulu sebelum ada nelayan itu dulu dengan melihat bintang. Berpatokannya bintang. Baru kemudian nemukan ini, begitu. Dan syariat tentang penetapan hilal pertama adalah dengan melihat. Tentu syariat juga tidak akan membebani orang yang buta. Ya orang yang bisa melihat. Orang yang matanya kabur juga tidak diperintahkan. Mau kabur ya tidak. Ya syariat itu tetap sesuatu yang la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tapi ketika kemudian menghitung berarti mengkhususkan syariat itu hanya untuk orang yang bisa menghitung. Berarti orang yang tidak menghitung nggak bisa. Apa demikian syariat? Tidak. Buktinya apa? Orang Badui saja yang tidak pernah dia sekolah saja juga bisa. Dia menyaksikan bahwa dia bisa melihat hilal. Banyak orang yang tidak bisa melihat, satu sahabat melihat hilal seperti Ibnu Umar. Ini bukti bahwa semuanya bisa, dan syariat itu memang itu diantara keindahannya dan kemuliaannya, keagungannya. Menyamakan siapapun, tidak dibedakan laki perempuan, yang penting dia mukmin. Ya alul khair, dapat semua dinilai di sisi Allah Taala. Yang dibedakan hanya siapa yang paling takwa di antara kita. Allah nggak pernah melihat fisik kita, latar belakang kita, di sisi materi, enggak. Tapi dilihat oleh Allah iman dan amal ketakwaan antum. Itu yang dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum wala a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sebenarnya tidak akan pernah melihat jisim-jisim kalian, fisik-fisik kalian, harta-harta kalian, ganteng tidaknya kalian dari keturunan siapa, enggak dilihat. Tapi Allah melihat iman antum dan amal-amal takwa antum. Dan tentunya ketika seseorang dia pingin, ketika memang ini sudah tanggal dan terus berjalan, jangan sampai kemudian dia mengatakan, kok antum tahu ini 29 hari, gimana? Kan menghitung. Lah iya.
Tapi kan awal patokan awal, oh iya, melihat dan menghitung itu ketika kemudian menjadi pembantu, alat pembantu. Sebagaimana fa in ghumma 'alaikum faqturulah wa akmilul 'iddah 30. Jika kalian tidak bisa melihat, maka sempurnakan. Kan begitu. Karena dalam Islam tetap 29, 30, enggak ada yang lebih dari itu. Yaitu bulan di dalam Islam. Maka idza ra'aitumu fasumu. Kalau kalian melihat, puasa. Wa idza ra'aitumu fa'aftiru. Jika kalian melihat memang itu Syawal, maka berbuka kalian. Fa in ghumma 'alaikum faqturulah. Maka jika ghumma, terhalangi sebab awan, sebab badai, atau mungkin penghalang-penghalang yang lain atas kalian, faqdurulah. Faqdurulah maknanya fa'akmilul 'iddah, sempurnakan bilangannya. 30 yauma, 30 hari. Kalau 28 hari ya kurang. Kalau 31 hari berlebih. Ya itu. Nah, dan praktek yang dijalani Nabi, ya beliau berpuasa 29 hari. Wa anhu, dan dari sahabat Abdullah ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru 29 lailah. Nabi menyatakan satu bulan itu di dalam Islam 9 dan 20. Maksudnya apa? 29 hari lailah, malamnya. Kalau udah 29, malam yang berikutnya ya 30. Kalau kelihatan berarti 29 malam dengan kata ganti hari, ya. Kalau tidak kelihatan berarti salatina laila, ya, atau 30 laila, 30 hari. Fala tasumu. Nah, jangan sekali-kali kalian berpuasa hatta tarawhu, sampai kalian melihatnya. Jelas ditekankan. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddah 30. Maka jika tertutup atas kalian, terhalang kalian dari melihat, maka sempurnakan iddah, bilangannya 30 hari. Maka berarti hadis sahih Al-Bukhari, jika tidak bisa melihat sebelum itu, maka berarti kita sempurnakan. Apakah Sya'ban 30 hari, apakah Ramadannya 30 hari. Dan yang mengumumkan, tanggung jawab mengumumkannya Al-Hilal adalah Imam Muslimin. Imam Muslimin, pemimpinnya kaum muslimin. Siapa pemimpinnya kaum muslimin di negeri itu? Tentu yang dimaksudkan yang memang berkompeten, yang memang punya hak prerogatif tentang itu. Kalau pemimpin besar dalam sebuah negeri kita sebut dengan Raisul Bilad, presiden, atau Amirul A'zam, pemimpin terbesar. Dengan kata lain bisa jadi Al-Malik, raja, presiden. Tentu mereka punya bidang-bidang siapa yang memang berkompeten tentang itu. Itulah dalam hal ini Kementerian Agama, wakilnya. Sama dengan ketika seorang wanita dia hendak menikah dan persyaratannya, rukunnya adalah mutlak, adalah wali. La nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah wanita kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Maka jika dia nggak ada, sudah meninggal atau tidak ada, tidak tahu entah berantah kemana dia, maka as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Sultan adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Siapa berarti? Jangan sampai orang ngaku-ngaku jadi sultan. Saya lo sultan. Gak bisa. Siapa berarti? Ya Kemenak, KUA, naib. Ya, jadi itu yang berhak. Tak boleh ustadz itu menikahkan. Orang datang, tolong nikahkan saya ustadz. Kok enak? Memang ini sultan. Datang ke kiai, datang ke tuan guru, tidak bisa.
Kecuali kalau wali yang berhak menikahkan itu ngomong sama ustadznya atau ngomong sama kiai, tolong nikahkan anak saya. Tapi itu pun dianggap belum sah secara pemerintah, secara konsekuensi administrasi. Sehingga pemimpin pemerintah kita alhamdulillah jelas-jelas ini sebagai bukti hukum walaupun masih bagian, ternyata masalah pernikahan dicatat dan ditetapkan dalam negeri kita. Tidak termasuk hukum waris. Tanpa ragu kalau Indonesia ini negeri muslimin. Nikah lo dicatat. Yang lain? Selain Islam? Tidak ada. Paling catatan sipil secara umum. Nah, Masya Allah kan? Jadi kembali, siapa yang punya hak? Sultan. Pemimpin. Hak menikahkan. Jadi ini supaya tidak bermudah-mudahan sehingga ada istilah nikah siri. Apa nikah siri maksudnya? Nikah siri itu memang kalau dengan bahasa kita nikah yang belum disaksikan dan dicatat oleh pemerintah. Sehingga pemerintah itu mengikat dan kemudian mencatat itu resmi karena segala sesuatunya supaya tidak menggampangkan. Ketika terjadi cerai pun prosesnya juga di pengadilan. Ketika dia mau menikah lagi juga dengan proses pengadilan. Berarti ya fulus dan yang lain-lain. Nih, dan itu terkait pula dengan nanti hak asuh keturunan dan semisalnya, termasuk peninggalan ahli waris dan semisalnya. Jadi kalau nanti pemerintah tidak mencatat, enak orang nanti. Mencolok sana nikah, mencolok sana nikah. Ya, bisa jadi gimana nanti? Ya, tidur boleh bareng, makan dewe-dewe. Ya kan, laki-laki yang menang nanti. Maka diatur. Itu bentuk tanggung jawab konsekuensi yang panjang. Menikah itu ada konsekuensi. Ya. Tapi wanita berat. Kalau sudah di bawah ikatan laki-laki, ibarat dia itu tawanan. Kasihan loh wanita itu. Dia lebih merdeka ketika dia masih dengan orang tuanya. Tapi ketika dia sudah menikah, dinikahkan sama walinya, wali yang telah memilihkannya, dia ibarat tawanan. Kasihan pun tidak wanita kalau kita pahami. Kasihan. Lebih-lebih kalau kemudian terkatung-katung, tidak jelas. Istilahnya apa? Digantung. Bukan digantung, diikat. Digantung statusnya. Kasihan kan? Nah, ini Islam loh, Masya Allah memuliakan. Semuanya dimuliakan. Nah, jadi seperti itu. Taib, sultan ya, punya hak ya. Jadi bukan amir firqah, amir hizbiyah. Pemimpin hizbiyah ini sudah hilal, enak saja. Akhirnya apa? Banyak versi. Ya atau tidak? Terus gimana syariat ini? Gimana keindahan Islam? Fadlul Islam. Islam kok rupak? Nah, begitu. Iya. Jangan kemudian katakan pakai dalil ikhtilafu ummati rahmah. La haula wala quwwata illa billah. Pakai dalil maudhu', dalil palsu dipakai. Perbedaan umat bukan rahmat. La haula wala quwwata illa billah. Hati manusia, akal manusia aja namanya perbedaan aja bukan rahmat. Azab. Ya betul tidak? Coba antum dalam rumah tangga berbeda dalam pola pendidikan anak. Kira-kira gimana? Dalam rumah tangga suami istri beda manhaj. Nikmat atau tidak nikmat? Tidak enak. Loh, itu dalam sebuah rumah. Beda-beda, karepnya beda-beda. Alhamdulillah min dzalik. Ini saja sudah demikian, makanya al-furqatu adzab. Sehingga karena hilal ini haknya pemimpin, berarti mestinya satu. Gak ada yang boleh dia melangkai pemimpin. Mestinya begitu kalau paham dan sadar bagaimana prinsip-prinsip masalah akidah yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Jadi masing-masing orang tahu, oh ya ini bukan ranah saya. Begitu. Mestinya. Tapi karena ya sudah banyak orang pinter,
akhirnya keblinger. Nah, ini yang repot. Ya kan? Nah, bahkan yang lebih parah lagi, taat kok para pemimpin yang dolim. Yang dilihat sipulan, begitu yang dilihat. Bukan kemudian bagaimana kemaslahatan syariat itu. Berarti kebencian dia kepada pribadi orang kan? Kepada orang, bukan begitu syariat melihatnya. Tapi kemaslahatan tentang permasalahan memang itu haknya pemimpin untuk mengumumkannya. Kalau itu kita ikuti, kita taati, kemaslahatan untuk semua umat. Jamul kalimah. Begitu mestinya. Bukan pribadi orang itu. Namanya manusia, banyak kekurangan pemimpin, tidak ada yang sempurna. Sama dengan kita bersahabat. Maka kalau antum ingin cari sahabat, cari teman, tidak ada aib, tidak bakalan sampai mati antum punya teman. Gimana tidak? Ya namanya orang ada kelemahannya, kekurangannya. Saya ingin punya teman yang gak ada aib. La haula wala quwwata illa billah. Gak mungkin lah. Nah, jadi pemimpin juga demikian manusia dia. Dan memang Allah jadikan khalifah dari manusia, tidak ada dari jin, tidak ada dari malaikat. Masya Allah kan? Nah, tapi bisa dan ada, pernah terjadi. Sehingga Allah buktikan bagaimana di masa generasi Khalifah Ar-Rashidun, Khulafa Ar-Rashidin, jelas ada yang pemimpin Masya Allah berikutnya terjadi, ada begitu, dan bagaimana kembali lagi seperti itu. Dan nanti akan ada namanya Imam Mahdi, memang pemimpin yang adil. Kalau memang sudah waktunya dari tanda-tanda kiamat, nanti akan dikembalikan oleh Allah. Tapi antum tidak usah nunggu-nunggu lagi Imam Mahdi, sudah keburu meninggal nanti. Baik, jadi artinya syariat ini sempurna dan paripurna dan terus akan relevan. Kembali tentang hak mengumumkan itu adalah pemimpin, kewajiban pemimpin. Jika dia sudah tahu haknya, maka mestinya itu sebagaimana apa? Hadis tentang A'rabiyun. Ketika Nabi, ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, inni ra'aitul hilal. Nabi bertanya, antasyhadu alla ilaha illallah anni Rasulullah? Na'am. Maka Nabi mengatakan, adzin fin nasi ya Bilal antasumu ghadan. Ini dalam ini artinya apa? Maka umumkan wahai Bilal di tengah-tengah manusia agar besok dia berpuasa. Ini menjelaskan apa? Setiap pemimpin yang punya hak, kalau dia sudah tahu bahwa thubutus syahr Ramadan, thubutus syahr Syawal, maka dia wajib mengumumkannya. Rasulullah SAW tidak ada di sana kelompok-kelompok, tidak ada. Inilah yang terjadi. Sehingga kita berdoa memohon kepada Allah Taala ya agar negeri-negeri muslimin, negeri kita Indonesia, maka dia sudah diberikan kekuatan oleh Allah. Ma'rifatul hilal birru'yah la bil hisab. Melihat hilal, mengetahui hilal itu dengan melihat. Maka ru'yatul hilal, tidak ada ru'yatul hisab. Tadi di awal saya bilang ada bikinan-bikinan orang baru, bikinan-bikinan mungkin dai-dai baru. Ada ru'yatul hilal, ru'yatul hisab katanya. Ini kan talbisul haq wal batil. Kalau bahasa saya baper nanti. Cuma anak ya masih ndak vulgar aja. Maka saya itu tanya, antum dari istilah dari mana? Masih ngejel lagi. Belum tak emak nanti bisa golin nanti. Ribut lagi nanti. Baik. Jadi mengetahui hilal itu dengan apa? Ru'yah, melihat. Melihatnya dengan apa? Ainun basyariyah, dengan mata manusia langsung. Itu asal. La bil hisab, tidak dengan hisab. Jangan kemudian justru mencela syariat, mencela dan menghina Rasulullah SAW. Tidak sadar. Kalau Al-Quranul Karim jelas menyebutkan yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal. Katakan,
maka itu adalah waktu-waktu untuk manusia. Dan wal hajj untuk menghitung haji. Kapan haji? Jelas disebutkan. Tapi ternyata kenapa masih ada saya tetap ngotot pakai hisab. Pakai analogi lagi dia. Di masa Rasulullah dulu, karena apa? Pakai ru'yah hilal tidak hisab. Karena di waktu itu tidak ada orang bisa ngitung. Coba. Gak ada bisa ngitung katanya. Karena Rasul tidak bisa ngitung, Rasul tidak bisa baca. Sahabat juga begitu. Maka waktu itu berarti bilillah, sebab itulah sehingga dilihat. Coba, ini bahasa masalah akidah. Serga langsung bagaimana? Kan berarti mencela, menunjukkan Rasul kurang. Sahabat ini, ya apa tidak? Ketika di masa kita sekarang ini banyak orang sudah pintar ngitung, maka ilat itu sudah hilang, tidak perlu lagi lihat katanya. Coba antum pahami betul. Ini masuk akan masalah akidah ini. Kalau dia komennya dia, kemudian statement dia begitu, analogi dia begitu, maka berarti secara tidak langsung mencela Rasulullah SAW. Sementara manusia, Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang sabda Nabi, sungguh kami adalah umat yang ummi, kami ini tidak menulis dan tidak menghitung, maka ini keutamaan, kemuliaan Rasulullah SAW dan umat yang ummi ketika itu. Dan ini sebenarnya dengan hikmah Allah, dengan takdir Allah, dan sebagai bantahan kuat, Quran bukan produk Muhammad. Karena selama ini orang yang mengingkari Quran kan banyak sekali. Oh, Quran ini buatan Muhammad. Ya atau tidak? Terjadi kan orang-orang orientalis. Tapi Rasul memang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bukti apa? Wahyu pertama ketika Jibril berkata mendatangi Nabi ketika posisi ada di mana? Di Gua Hira, Ghar Harra. Iqra ya Muhammad. Nabi mengatakan apa? Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Memang Nabi nggak bisa baca. Sehingga Al-Quran itu bukan dibaca sama Nabi, tapi dihafal di dalam dada Nabi dan difahami Rasulullah SAW. Sehingga la tuharrik lisanaka lita'ajala bih. In alaina jam'ahu Qur'ana. Fa idza qara'na fattabi' Qur'ana. Kalian jangan tergesa-gesa untuk ingin menguasai Al-Quran. Menjadi tanggung jawab kami mengumpulkan orang dalam dadamu. Jika kami telah membaca, ikuti bacaannya. Itu rahasia itu. Jadi bukan berarti yang hari ini orang nggak boleh belajar baca, nggak boleh belajar nulis. Justru mungkin ada. Kalau memang sekarang dibutuhkan, iya. Tapi dalam masalah syariat, ya jangan kemudian antum dengan analogi yang seperti itu. Tanpa sadar, maka taubatlah kalian kalau punya analisa yang seperti itu. Bukan karena ilat, karena sebabnya begitu. Dan itu rahasia Allah Tabaraka Ta'ala dan kemuliaan. Dan disebutkan dalam Al-Quran. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim ila akhir ayat. Ini Allah yang memuji Rasul yang ummi di tengah-tengah umat yang ummi. Mungkin kalau mereka sudah mungkin akhirnya tidak perlu lagi mereka dibacakan, tidak perlu lagi mereka diajarkan. Mau apa? Wah, aku udah bisa baca kok. Ya tidak? Itu rahasia Allah. Mestinya begitu. Ya ini karena terlalu pinter syariat. Ini yang masalah. Taib. Jadi bukan karena memang itu syariat. Nah, maka at-tariqu ila ma'rifatil hilal huwa ar-ru'ya la ghairaha. Jalan cara untuk mengetahui hilal itu dengan melihat, bukan yang lainnya. Wa dhabatu makanat tulu bil hisab la yasih. Dengan patokan tempat terbitnya hilal, tulu'ul hilal bila hisab la yasih. Seperti yang sekarang ini.
2 derajat, 1 derajat ini. Nah, ada mana dikenal? Nah, sama tentang zakat fitrah. Coba, kenapa rahasianya dengan sok? Karena syariat Islam itu relevan terus. Sehingga sok itu cuma dikadarkan, ada yang menyatakan 2,5, 2,5 kilo atau 3 kilo. Kalau MUI dan insya Allah yang ala rajih 3 kilo. Yang lebih aman. Kenapa kok tidak pakai uang? Apa tidak dikenal di masa Nabi dinar, dirham? Dikenal. Kalau sampai Nabi sudah mengatakan antum itu diwajibkan zakat fitrah dengan sekian dinar, berarti sudah usang, tidak butuh lagi. Kenapa? Nggak ada nilainya lagi, apa tidak? Ini rahasia syariat. Walau nanti 3 kilo tetap 3 kilo, 2,5 kilo, 2,5 kilo, 1 kilo sampai 100.000, tidak ada urusan. Tetap berjalan terus, apa tidak? Nah, ya kita tahu dulu, mungkin zaman kita dulu 1 kilo hanya sekian, ya enggak? Tapi sekarang sudah mahal. Ini rahasia syariat. Bukan berarti Rasulullah SAW dan syariat tidak mengajarkan menghitung. Kalau memang perlu dihitung, dihitung. Bukankah tentang permasalahan waris itu? Itu. Quran lo menyebutkan, ya kan? Allah mewajibkan di antara antum yang meninggal, ya kan? Harta waris. Anak 2, laki-laki 2, perempuan 1. Ada yang 1/6, 1/8. Lu dikenal dalam Al-Quran. Masya Allah. Ini teri. Karena saking pinternya tuh gimana tambah syariat ini? Tidak mau dikembalikan ini. Aklaniyun, akal. Sehingga ini yang menyebabkan kemudian dicelanya, rendahnya syariat. Karena tidak menempatkan syariat pada posisi masing-masing. Kalau waktu menghitung silakan. Bukan Islam kemudian tidak boleh ngelihat jam, silakan. Membantu. Tapi bukan mutlak. Mesti benar jam ini. Kalau orang 5 dikumpulkan sama-sama punya jam tangan, saat lihat beda detiknya, beda bisa menitnya. Gimana tidak? Karena buatan manusia. Buatan Allah, ya sudah tidak bergeser. Ini mesti tepat. Sama kemudian ketika menghitung masa kehamilan. Nah, antara dokter ahli kandungan ini dan itu beda. Bisa ini itu beda. Tapi kalau sudah syariat sudah benar. Pasti 9 bulan kecuali karena ada sesuatu. Mungkin karena prematur dan yang lainnya. Itu beda. Hitungannya itu. Nah. Jadi ini fa innana na'lam bil i'tirari min din al-Islam anna al-'amal fi ru'yati hilal as-sawm wal hajj wal 'iddah wal ila' wa ghairi dhalik min al-ahmal min al-ahkam al-mu'allaqa bil hilal. Kita tahu, kita mengilmui, dan itu sesuatu wajib yang kita yakini di dalam agama Islam kita. Sesungguhnya mengamalkan dengan ru'yah hilal saum, itu memang hilal. Kapan saum? Termasuk haji, kapan harus Arafah, harus wukuf. Bukan pakai tanggalan miladiah. Ya enggak? Iya. Pasti Dzulhijjah. Tanggalnya pasti 9 Dzulhijjah Arafah itu. Tidak mungkin 10, tidak mungkin 8. Karena sudah ada pendapatannya. Kalau tanggal 8 berarti yaumut tarwiyah. Berarti ba'da salat duha, setelah antum mandi, kemudian pakai pakaian ihram, kemudian antum di atas kendaraan antum talbiyah. Labbaik hajjan. Antum berangkat ke Mina. Nginep di sana. Di malam Arafah. Baru besok pagi antum menuju wukuf, menuju Arafah. Itu sudah. Ngelihat hari-harinya itu dengan pakai bulan tadi. Bukan tanggal. Kalau tanggal miladiah mulainya jam 12, betul tidak? Pergantian hari kan dengan apa? Jam 12 kan? Tapi kita enggak, dengan maghrib itu. Maka disebutkan Lailatul Jum'ah, Naharul Jum'ah, itu berarti malamnya disebut dengan apa? Tadi. Sekarang kalau ini masih Khamis, setelah maghrib namanya Lailatul Jum'ah. Sudah keutamaannya hari itu.
Masya Allah kan. Jadi itu, jadi Islam al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini agama yang tinggi, tidak ada yang bisa nandingi Islam. Islam ini menjadi hancur dan macam-macam aib ya karena manusia. Nah, termasuk iddah, masa iddah, menunggu masa wanita, masa iddah. Iddah sebab cerai, perceraian. Apakah cerainya karena ditinggal meninggal? Berarti di dalam Quran disebutkan 4 bulan 10 hari. Kalau 4 bulannya 10 hari menurut miladiyah, hitungannya bisa beda. Ya apa tidak? Iya. Maka ngitungnya, anggaplah meninggalnya, anggaplah Ramadan, berarti menuju Ramadan berikutnya. Ramadan berarti Syawal. Berarti apa? Dzulqa'dah. Berarti Dzulhijjah. Ditambah dikit. Lah, begitu. Nah, masa iddah ya. Kalau kemudian cerai karena hidup, salah satu kuru 3 kali suci, 3 kali haid. Ini disebutkan. Termasuk ila. Artinya seorang bersumpah sebagian Rasulullah SAW pernah melakukan, tidak mengumpuli istrinya selama 1 bulan. Itu termasuk ila. Sehingga ketika Nabi mengatakan asyhadu hakadha wa hakadha, karena tadinya Nabi meniat untuk ila istrinya. Dan Nabi walaupun rumornya Nabi menceraikan, ramai. Karena ada masalah. Itu nah. Atau hukum yang lain yang terkait dengan hilal. Maka bi khabaril hasib la yajuz, dengan berita dari orang yang menghitung maka tidak boleh. Wan nususu al mustafidah anin nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika katsirah. Maka nas-nas dalil yang terjaga, hujah-hujah yang terjaga dari Nabi banyak sekali. Salah satunya inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib asyhuru hakadha wa hakadha. Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, enggak nulis, tidak menghitung bulan ini. Disebutkan yakni marratan tis'ah wa 20 marrah. Ya, marrah tis'ah wa 20. Nabi mengatakan apa? Hakadha, 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 hakadha. Marrah yang berikutnya hakadha, hakadha, hakadha 3 kali. Waqad ajma al-muslimun bidzalika alaih. Dan seluruh kaum muslimin sepakat itu semua. Maka tidak dijumpai tentangnya perbedaan dulu secara asal ataupun terjadi perbedaan hari ini, kecuali illa an ba'dil mutaakhirin, kecuali orang yang baru datang merasa sok ahli fikih, al-hadithin ba'dal mi'ah thalithah. Jadi munculnya menghitung itu setelah pada kurun abad yang ketiga, tahun 300 sekian, baru membolehkan bijawasi ayya'mal al-hasib bin nafsi bil hisab. Jadi pada abad 300 sekian baru muncul. Berarti kalau begitu di masa Rasul tidak ada, di masa Khalifah Rasul tidak ada, di masa Tabi'in tidak ada, atba'ut Tabi'in tidak ada, di masa Imam 4 tidak ada. Terus mulai kapan? Jelas? Ini kalau mau baca sejarah begitu. Wa hadza syadz, dan itu jelas-jelas apa? Kejanggalan. Ya, dengan yang dahulu bil ijma' dan dengan kesempatan ala khilafi, dan itu menyelisih apa yang ada dalam syariat. Maka sebenarnya kalau bisa dilihat merujuk pembahasan tentang bahwa dengan hisab itu adalah sesuatu yang syadz, masbuk, ya, maka bisa dilihat kitab Majmu'ul, yakni kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Ya. Bisa juga bisa dilihat kitab Hasyiah Ibnu Abidin. Juga bisa disebut Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Rushd Bidayatul Mujtahid. Bisa dirujuk itu. Asalnya dari kalangan Syafi'iyah juga enggak ada. Enggak ada. Jadi tidak ada sama sekali.
Makanya antum kalau betul-betul dia NO, bener NO, maaf kalau bicara tentang masalah ini, yang nisbat ke Syafi'i gak ada Imam Syafi'i itu yang dia pakai hisab. Kalau sampai sekarang hari ini, ya dia berarti menyelisih mazhabnya sendiri. Bisa dipahami? Nah, karena gak ada dulu kita dulu gak ada, kita kenal tahun 80-an, terus 90, itu sangat kecil. Karena memang mereka tetap masih memprioritaskan pakai ru'yatul hilal. Pasti ingat antum, kalau antum orang kawaan ya, pasti masih ingat. Kalau orang yang baru mungkin tak tahu. Jadi dulu di masa-masa zamannya Orde Baru, awal-awal nggak ada. Sangat kecil ada perbedaan. Nah, sangat kecil ada perbedaan. Jadi posisi seperti itu sekarang. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kemudian dulu saat zaman saya masih SD, masih SMP, ada dengar takbir itu mesti saya keliling. Paling gini aja. Udah hanya mungkin satu masjid, yang lain sudah SNU, pemerintah nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini syat. Jadi kalau ingin merujuk betul-betul bagaimana tentang penetapan Ramadan dan penetapan Syawal, tetap dengan pemerintah, pemimpin. Antum andai kata mungkin tidak mau mikir capek-capek, aku ikut pemimpin, antum tidak salah, benar antum secara syariat. Tak usah ruwet, memang sudah ada yang mengumumkan. Gampang toh? Gampang sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Ru'yah hilal Ramadan tathbut bisyahidin adl. Jadi kalau ru'yah hilal Ramadan memang dengan satu orang yang adil sudah cukup. Hati-hatinya seperti itu. Adapun kalau hilal Syawal memang ada kesepakatan tidak cukup dengan satu saksi, kecuali dengan dua saksi, maka di sini terjadi khilaf. Ada terjadi khilaf. Sehingga wa huwa yadullu ala adami jawaz syahadah rajul wahid bis-siyam wal iftar. Fa kharaja as-siyam bidalil hadits Ibnu Umar al-mutaqaddam. Tapi di sini disimpulkan bahwa mestinya baik itu Ramadan ataupun siyam ataupun Idul Fitri, maka tidak cukup dengan satu. Akan tetapi untuk Ramadan tetap karena ada hadis Ibnu Umar, hadisnya daripada Arabi, maka diterima dengan satu saksi adil muslim. Adapun untuk hilal Syawal Ramadan hilal Syawal Idul Fitri, maka harus minimal dengan dua orang yang adil. Ya. Wa baqiya al-iftar haitsu la dalil ala jawazi bi syahadatin wahid, karena tidak ada satu dalil ketika Syawal hanya dengan satu, wallahu a'lam. Nah. Ada pertanyaan? Baik, sampai situ dulu. Juga ternyata saya sudah capek juga. Allah alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.